Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk berbagi sedikit hasil dari bacaan saya terkait satu buku yang saya kira ini bagus. Bagus karena mengedukasi masyarakat muslim, mengedukasi orang-orang Islam untuk tidak mengkafirkan satu sama lain. Segala bentuk karya ilmiah yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, saya kira layak untuk diapresiasi. Ini buku sebetulnya nggak begitu tebal, hanya sekitar 161 halaman. Saya diberi hadiah oleh salah seorang adik kelas saya di Al-Azhar. Ini buku baru, terbitan 2025. Judulnya Ahlul Qiblah Kulluhum Muwahhidun. Ahlul Qiblah ini artinya muslim ya. Muslim terlepas dari perbedaan mazhabnya. Kita mengenal banyak sekali mazhab dalam sejarah Islam. Mazhab itu nggak cuma 4 sebetulnya. Kalau kita bicara mazhab fikih itu nggak cuma 4. Cuma yang populer dan dikodifikasi, karya-karya para ulamanya disebarluaskan, itu ada 4. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Dalam akidah ada banyak juga mazhab. Ada mazhab Mu'tazilah. Ada mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah, mazhab Syiah dengan segala macam variannya begitu. Ada Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Imamiyah. Kemudian ada mazhab Khawarij. Dalam akidah juga nanti kita berjumpa dengan mazhab Jabriyah, mazhab Qadariyah, dan lain-lain. Nah, bagaimana sikap kita dalam melihat keragaman mazhab dalam sejarah Islam itu? Prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, la nukafiru ahadan min ahlil qiblah. Kita tidak boleh mengkafirkan salah seorang pun dari Ahlul Qiblah selama dia percaya dengan rukun iman, menjalankan rukun Islam, walaupun datang dengan pendapat-pendapat yang menyimpang atau yang dikenal dengan istilah bid'ah. Walaupun membawa bid'ah, dia tetap tidak dikafirkan. Bid'ahnya kita luruskan, tapi dia tidak boleh kita kafirkan. Nah, saya akan membacakan salah satu penggalan yang menguatkan apa yang tadi saya sampaikan. Bahwa perbedaan mazhab dalam akidah, dalam fikih, itu tidak mesti mengharuskan kita untuk mengkafirkan sesama lain. Saya tertarik untuk menekankan ini karena masih menjumpai beberapa kalangan yang barangkali tidak membaca secara luas mazhab lain, kemudian menganggap bahwa mazhab ini bukan Islam, mazhab Islam itu yang ini aja. Enggak, selama orang itu berpegang teguh pada prinsip-prinsip keimanan, dia tidak boleh dikafirkan, walaupun dia datang membawa ajaran yang sesat. Ini etika dalam melihat perbedaan mazhabnya. Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Nah, yang menarik untuk Anda ketahui, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim ini seorang ulama tarekat yang sangat dihormati di Mesir, sangat dihormati di kalangan para ulama Al-Azhar. Beliau pendiri Asyirah Muhammadiyah, seorang ahli tasawuf ya, beliau seorang alim besar, orang Sunni tentunya. Syekh Muhammad Zaki Ibrahim menulis di salah satu halaman bukunya, halaman 61. Nah, suka ada kan orang-orang yang bilang kalau Syiah itu bukan Islam. Saya sering meluruskan, ini bukan berarti saya Syiah. Saya ini Sunni, Azhari, tapi saya tidak setuju dengan pendapat yang mengkafirkan orang-orang Syiah secara mutlak. Ada varian atau cabang sekte Syiah itu yang memang berisikan ajaran-ajaran ekstrim yang bisa menjurus pada kekufuran. Tapi kita nggak bisa memukul rata semua Syiah itu kafir. Apalagi misalnya memandang Asy'ariyah sebagai jumhur, sebagai mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok yang sesat. Itu kan sering dilakukan oleh orang-orang saudara-saudara kita dari kelompok Salafi. Nah, itu tidak benar. Syekh Muhammad Zaki Ibrahim di halaman 61 buku ini bilang begini, fala khusu ahlul qiblah jami'an ikhwanuna. Ahlul qiblah itu semuanya saudara kita. Mau Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabriyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dalam fikih Syafi'iyah, Hanabilah, dan lain, itu semua saudara kita. Ini yang harus kita tekankan.
Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Al-Quran tegas menyebutkan kita sebagai umat yang satu. Fala khusumata abadan bainana wa baina ayyi madhhabin min madhahibi ahli la ilaha illallah. Tidak ada permusuhan antara kita dengan mazhab apapun dari orang-orang yang menganut kalimat la ilaha illallah. Selama dia berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tentunya, maka tidak ada permusuhan antara kita dengan mereka. Sawa'un kanu ahnafan, sekalipun baik mereka itu seorang Hanafi, bermazhab Hanafi dalam fikih, atau Malikiyah, atau Maliki, atau Syafi'iyin, atau Hanabila, atau Zaidiyin, atau menganut mazhab Zaidiyah, mazhab Syiah. Lihat, ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan. Atau Imamiyah, atau Syiah yang ada di Iran sekarang, Imamiyah, ulama Ahlussunnah tidak mengkafirkan Syiah. Atau Zahiriyah, atau mazhab Zahiriyah, tokohnya Ibnu Hazm, atau Ibadiyin, atau mazhab Ibadiyah yang ada di Amman. Kita tidak ada permusuhan antara kita dengan mereka, atau ghairihim, ataupun selain mereka. Fa innal ikhtilaf fil furu darurah tabi'iyah. Perbedaan dalam masalah furu itu adalah sebuah keniscayaan yang bersifat natural, alamiah. Kita nggak bisa memaksa orang jadi satu mazhab. Wa yastahil istihalah aliyah jam'un nas ala madhabin wahid. Mustahil kita bisa menghimpun manusia semuanya dalam satu mazhab. Ini orang semakin luas pandangan keagamaannya, biasanya semakin sulit dia mengkafirkan kelompok lain. Kita tidak menafikan bahwa di antara mazhab-mazhab ini ada yang menyebarkan pikiran-pikiran sesat. Dan itu dikritik oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi jangan dikafirkan. Kita tidak mengkafirkan Salafiyah, kita tidak mengkafirkan Syiah, kita tidak mengkafirkan selama mazhab itu berpegang teguh pada usulul aqaid, prinsip-prinsip akidah. Selama dia sebagai muslim mengarah pada kiblat yang sama, maka mereka saudara kita, tidak boleh dikafirkan. Yang sesat itu diluruskan. Cukup diluruskan. Selebihnya kita berikan setiap orang untuk berpendapat sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kemudian yang tidak kalah penting, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim juga menyebutkan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ahlul qiblah itu muwahhidun, ahlu tauhid mereka itu. Menyebutkan di sini nusus dari Ibnu Taimiyah yang mengkafirkan, mengharamkan kita untuk mengkafirkan kelompok yang lain. Saya pernah kutipkan ini di salah satu ceramah di Riau ya. Kemudian hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat Rasulullah SAW ke dalam 72 atau 73 golongan. Ada juga pembahasan tentang hadis itu. Bahkan di sini ada satu bab khusus. Nah, ini kalau saya ngomong, Nuruddin ini disangkanya membela Syiah. Di sini disebutkan, nih, Anda baca ya. Asy-Syiah al-Imamiyah muslimun wa tawaifus Syiah madzahib syatta. Kelompok-kelompok Syiah itu banyak, beragam. Ini masalahnya ada orang-orang yang tidak mengetahui kelompok ini kecuali lewat medsos. Yang tampil di medsos ini kebetulan kelompok-kelompok ekstrimnya. Yang mereka ketahui tentang Syiah itu di medsos itu. Lupa bahwa di kalangan mereka juga ada ulama-ulama moderat yang tidak mengkafirkan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu orang-orang yang suka mempromosikan ajaran takfir kepada kelompok lain itu tidak sehat sebetulnya. Tidak sehat secara intelektual, juga tidak sehat secara moral. Asy-Syiah az-Zaidiyah muslimun. Gak ada ulama terdidik yang bilang orang Syiah itu kafir. Ya. Masajidus syirk wa masajidut tauhid wal muwatinun al masihiyun. Oh, ini buku terbit ya di era seperti sekarang, itu sangat relevan karena memang masih kita jumpai orang-orang yang mungkin wawasan keagamaannya terbatas, tapi dia omongannya itu nggak bisa diberikan batas. Orang lebih banyak berbicara ketimbang banyak membaca. Sebetulnya kalau kita banyak membaca, kita akan semakin memiliki keterbukaan dalam melihat perbedaan pendapat. Bahwa walhasil tidak boleh kita itu mengkafirkan seseorang dengan sangkaan. Ada ketentuan disebut oleh Syekh Zakaria Ibrahim di sini bahwa seseorang itu tidak masuk Islam kecuali dengan kepastian.
memastikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad SAW adalah utusan Allah. Konsekuensinya, kata beliau, orang nggak bisa dipastikan kafir kecuali dengan kepastian yang sama. Benar nggak dia itu mengingkari salah satu dari dua kalimat syahadat atau turunan dari dua kalimat syahadat? Jadi kalau orang tidak mendustakan secara meyakinkan, mendustakan salah satu pokok keimanan secara meyakinkan, maka nggak boleh dikafirkan. Jadi ketentuannya begitu, tidak boleh seorang itu dikafirkan secara meyakinkan, kecuali dengan bukti yang meyakinkan juga. Karena dia masuk Islam dengan cara yang meyakinkan. Dia meyakini secara pasti Allah Esa, Nabi Muhammad adalah utusannya, maka konsekuensinya nggak bisa kita kafirkan, kecuali dengan bukti-bukti yang bersifat pasti juga. Yang tidak kalah penting juga, yang beliau sebutkan dalam buku ini, sebagaimana disebut oleh banyak ulama sebetulnya, seseorang itu tidak bisa dikeluarkan dari Islam kecuali dengan mengingkari apa yang dulu pernah memasukkannya ke dalam Islam. Dia masuk Islam kan dengan syahadat, dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau dia ingkar kepada Allah, keluar dari Islam. Kalau dia ingkar kepada Nabi Muhammad, dia keluar dari Islam. Oke. Mengingkari Al-Quran, dan Al-Quran adalah wahyu Nabi Muhammad SAW, keluar dari Islam. Mengingkari alam akhirat, dan alam akhirat itu keberadaannya dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, keluar dari Islam. Begitu ketentuannya. Kalau dia masih percaya dengan usul, masih percaya dengan pokok keimanan, masih menjalankan rukun Islam, kemudian dia datang dengan pikiran-pikiran yang sesat, yang menyimpang, menyalahi ijma, kita katakan orang itu sesat, kita katakan dia min ahlil bid'ah, tapi tidak kita kafirkan. Karena ahlul qiblah kulluhum wahidun. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.